Sekarang pembahasan makmum di Masjidil Haram dan imamnya. Pertanyaan, di Masjidil Haram kalau imam menghadap Ka'bah dan makmum pun begitu. Dan kalau imam berada di sebelah timur Ka'bah menghadap ke barat, akan berhadapan dengan makmum yang kebetulan berada di sebelah barat Ka'bah menghadap ke timur. Demikian pula makmum wanita yang semestinya di belakang makmum pria. Akan didapati bahwa makmum yang berada di arah muka imam berarti berada di muka imam dan makmum yang lain. Bagaimana hal ini? Apakah tidak bertentangan dengan prinsip bahwa makmum berada di belakang imam dan makmum wanita berada di belakang makmum pria? Pertanyaan dari Cucu Absir, Jalan Srikoyo 271, Jember, Jatim. Jawab, untuk lebih jelasnya dalam menghadap kiblat ini, baik kita kaji mengenai dalil menghadap kiblat di kelas solat. Perintah menghadap Ka'bah dalam solat itu terdapat pada ayat 144 surah Al-Baqarah. Dalam ayat itu diperintahkan agar Nabi yang biasa solat menghadap ke Baitul Maqdis memutar arah untuk menghadap ke arah Masjidil Haram. Berdasar riwayat Muslim dari Al-Bara, Nabi melakukan solat menghadap ke arah Baitul Maqdis selama 16 atau 17 bulan. Kemudian barulah diperintahkan untuk menghadap ke arah Masjidil Haram, maksudnya arah Ka'bah. Demikian pula menurut Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar, perintah memutar arah kiblat dan Baitul Maqdis ke arah Masjidil Haram itu maksudnya arah Ka'bah. Dengan demikian maka orang yang berada di Masjidil Haram salatnya menghadap Ka'bah. Orang yang berada di sebelah barat Ka'bah menghadap ke timur, dan sebaliknya orang yang berada di sebelah timur Ka'bah salatnya menghadap ke barat. Orang yang berada di sebelah selatan Ka'bah menghadap ke utara, dan orang yang berada di sebelah utara menghadap ke selatan. Mengenai keadaan ini, keadaan di mana kedudukan Nabi sebagai imam yang langsung menghadap Ka'bah sewaktu di Masjidil Haram, maka tak kita dapati keterangan yang hal itu. Karena Nabi dalam memimpin solat jamaah banyak berada di Madinah. Tetapi yang jelas, sebagai diriwayatkan oleh para sahabat bahwa bila berjamaah dengan lebih dari seorang makmum, maka imam berada di muka makmum dan makmum berada di barisan belakangnya. Hal ini dapat dilihat dari riwayat Muslim dan Abu Dawud dari Jabir bin Abdullah yang mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu waktu berdiri untuk melakukan solat. Lalu saya datang dan berdiri di sebelah kirinya. Maka beliau memegang tangan saya dan menarik serta menempatkan saya di sebelah kanannya, sebarisannya. Kemudian datang Jabar bin Sakhar, lalu berdiri di sebelah kiri Rasul. Maka Rasulullah memegang tangannya dan menarik kami ke belakang, sehingga beliau menempatkan kami di belakangnya. Hadis dari Muslim dan Abu Dawud. Berprinsip pada hadis ini, yakni apabila salat menghadap Ka'bah dan apabila salat berjamaah, maka imam berada di muka makmum. Kemudian berdasar riwayat Ahmad dan Nasa'i dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum bahwa saf laki-laki berada di muka dan saf wanita dalam solat berada di belakang. Maka pelaksanaan solat di Masjidil Haram melingkari Ka'bah, sedang posisi imam di garis lingkar pertama mendekati Ka'bah dan makmum melingkar Ka'bah dalam garis lingkar di belakang imam. Lingkaran yang mengelilingi Ka'bah itu menggambarkan barisan-barisan imam. Imam berada di barisan paling depan dan makmum laki-laki berada di barisan belakang. Sedang makmum wanita berada di barisan belakang makmum laki-laki. Kalau kita lihat pelaksanaan prinsip itu di musim haji, mengingat banyaknya pengunjung masjid, sulit dilaksanakan hal tersebut. Sehingga dalam keadaan yang terpaksa, ada pula barisan wanita berada di barisan tengah, sejajar dengan barisan laki-laki. Ingat, sekali lagi yang demikian adalah dalam keadaan terpaksa, yang sulit untuk diatasi karena banyaknya pengunjung. Adapun barisan yang melingkar adalah pelaksanaan perintah umum menghadap Ka'bah dalam solat. Sebagai tersebut dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar dan riwayat Muslim dari Al-Bara yang tadi kita sebutkan.